Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bersama Adi di sini dalam channel Gibahin Bola, tentunya. Di mana informasi menarik yang datangnya dari timnas Indonesia dan juga mungkin informasi-informasi yang datang dari PSSI, datang dari FIFA sendiri ya, Perserikatan Dunia untuk persepak bolaan internasional. Dan dalam kali ini coba gua akan mengangkat tentang mafia internasional persepak bolaan, di mana penyakit ini sangat menjamur di berbagai negara ya, tentunya ya. Negara-negara terbesar pun Italia juga sangat rawan mafia bola, Kolombia seperti itu, dan sampai negara-negara ke Asia Tenggara yang terkenal banyak mafianya seperti Singapura, Malaysia juga, bahkan di Indonesia pun, bro, itu pastinya ada seperti itu. Dan coba gua akan sedikit mengulas tentang mafia internasional sepak bola ya di dunia tentunya. Dan menurut kabar bahwa FIFA sendiri mengklaim dengan adanya jaringan internasional mafia terbesar ya di dunia, itu FIFA mengklaim bahwa dia sudah mendapatkan negara atau tempat bahkan di mana mafia internasional sendiri bersemayam, bro, kayak gitu, yaitu di Malaysia ya, begitu. Dan FIFA bekerjasama dengan intelijen internasional mencoba untuk membuka tabir dari tempat-tempat persekongkolan di mana mafia-mafia itu bersembunyi untuk mengatur-ngatur skor, yaitu tepatnya di Malaysia sendiri. Tapi untuk lokasinya masih belum diinformasikan, mungkin karena intelijen internasional sendiri tidak akan sembarangan ya memberi informasi di mana tempatnya dan siapa-siapa saja mafia-mafia tersebut ya, kayak gitu. Dan kalau kita mengacu ke informasi mafia internasional ya, ini pasti juga ada hubungannya dengan pada waktu lalu, bro. Mungkin lu semua ingat ya, di ajang AFF 2010, di mana mencuat sekali mafia internasional di situ bermain untuk mengatur skor, yang akhirnya Indonesia tidak mampu membawa trofi dari Piala AFF 2010 seperti itu. Dan juga bukannya kita untuk membuka luka lama ataupun coba kita mengorek-ngorek kembali tentang kejadian-kejadian dari ajang AFF 2010 ya. Namun di balik itu cukup menyakitkan bagi bangsa kita, terutama bagi para pecinta timnas sepak bola. Yang saya sendiri sangat mencintai timnas sepak bola Indonesia, sangat begitu terpukul dengan adanya informasi tersebut ya, bahwa adanya pengaturan skor, ada mafia internasional di situ yang bermain, sehingga dapat untuk bisa mengkomunikasikan antara pemain ya untuk menggadaikan negaranya seperti itu, demi kantong pribadi masing-masing ya, seperti itu. Nah, meskipun dari pemain tersebut menyangkalnya, terus diklarifikasi pada acara-acara di televisi ya, seperti itu ya. Dan ini bocor, saya sedikit mengulas kembali tentang mafia yang ada di AFF 2010, ajang cukup bergengsi ya untuk Asia Tenggara ya. Informasi tersebut dibocorkan oleh manajer PSSI pada waktu itu, yaitu Andi Darussalam ya, yang dia membongkar pada acara talk show di salah satu stasiun televisi ya. Dia membongkar bahwa adanya permainan persekongkolan jahat mafia persepak bolaan dengan salah satu petinggi dari PSSI pada waktu itu.
dan banyak media menyorot, dan ini bukan sebagai hoax atau istilahnya berita bohong ya, dimana Pak Andi Darussalam sendiri langsung membuka belak-belakan semuanya, dan informasi tersebut itu diberikan dari salah satu orang di Malaysia sana, seperti itu. Dan media pun juga menyoroti, memberitakan bahwa dalang dari insiden tersebut yaitu wakil dari Ketua Umum PSSI sendiri pada zamannya itu, waktu itu dari Bapak itu ya, Nirwan Bakri seperti itu, Nirwan Bakri ya, yang notabene dia menjabat sebagai wakil ketua umum pada era Nurdin Halid, di mana Nurdin Halid rekornya itu merupakan mantan ketua PSSI yang merupakan sekaligus juga napi ya, narapidana yang pernah dipenjara. Dan cukup unik sekali, pada zamannya dulu PSSI itu dipimpin oleh seorang napi yang tetap menjabat sebagai ketua umum PSSI ya. Mudah-mudahan saat ini tidak seperti itu. Cukup itu menjadi suatu pengalaman pahit bagi PSSI, tubuh PSSI sendiri. Kembali ke mafia bola tersebut, itu, dan juga media-media pun juga banyak juga membongkar intrik-intrik jahat dari Nirwan Bakri tersebut, yang katanya mencoba menyogok dari 3 pemain timnas pada waktu itu ya. Yang pertama Marcus Horizon sebagai kiper, yang kedua Firman Utina ya, pada waktu itu menjabat kapten pemain tengah, dan yang ketiga yaitu Maman Abdurrahman sebagai pemain belakang ya. Dan semua media sudah bukan berita umum lagi istilahnya, jika tidak ditutupi lagi, memang banyak media menyoroti seperti itu, namun diklarifikasi oleh para pemain-pemain tersebut bahwa menyatakan tidak ada intrik-intrik jahat untuk mengalahkan timnya sendiri, seperti itu, sampai para pemain-pemain tersebut bersumpah-sumpah bahwa itu tidak benar, itu berita bohong, fitnah, segala macam ya. Dan uniknya pada waktu itu Coach Alfred Riedel ya, dia melihat ada salah satu pejabat itu masuk ke bench istirahat, atau pas lepas dari pas istirahat main ya tentunya ya. Nah itu masuk sampai ke bench pemain, yang notabene seharusnya tidak boleh. Namun berita dari informasi dari Alfred itu disangkal oleh Bambang Pamungkas bahwa menyatakan tidak ada pejabat di situ. Nah itu kita nggak tahu mana kebenarannya ya, Bambang Pamungkas sendirikah atau dari Alfred Riedel kah yang berkata jujur atau tidaknya, kita tidak tahu. Yang pasti itu merupakan waktu, dalam arti hal-hal yang buruk bagi timnas Indonesia, yang dimana pada waktu itu, pada waktu penyisihan di AFF 2010 itu kita lawan Malaysia menang 5-1 di Gelora Bung Karno. Itu cukup luar biasa sekali bro, luar biasa sekali, dimana penggawa kita memasukkan 5 gol ke gawang Malaysia pada waktu penyisihan, sehingga kita masuk ke perempat final Indonesia dan Malaysia. Dan kemudian pada waktu final leg pertama lah ini yang coba kita lihat kembali, itu ada suatu keanehan di permainan Indonesia, timnas Indonesia, yang kita kalah 3-0 di kandang Malaysia. Nah, pas disinilah banyak yang menyoroti pecinta-pecinta sepak bola yang mungkin tadinya tidak dianggap suatu keanehan ya, kekalahan 3-0
tidak dianggap suatu keanehan. Tapi ketika informasi itu bergulir tentang adanya mafia persepak bolaan, akhirnya pecinta sepak bola dan juga penggemar sepak bola coba menganalisa pada leg pertama seperti itu, dimana yang seharusnya Maman Abdurrahman bisa membiarkan bola tersebut out keluar ya, namun dia entah kita nggak tahu sengaja atau tidak, bola tersebut malah diambil dan direbut sama pemain Malaysia seperti itu, yang menghasilkan gol. Nah, itu yang akhirnya dianalisa oleh para pencinta sepak bola, pengamat sepak bola. Terlihat sekali ada suatu permainan-permainan sendiri tentunya, dan itu merupakan waktu yang kelam bagi pemain kita tentunya ya, pemain timnas Indonesia dan juga pencinta timnas Indonesia kayak gitu. Dan kita berharap untuk mafia-mafia yang ada itu sudah coba kita tidak ada lagi, dan kita berharap untuk ajang-ajang berikutnya mafia-mafia persepak bolaan baik di lokal maupun internasional itu tidak ada lagi ya. Itu merupakan suatu pengalaman pahit bagi kita semua, dan juga untuk pemain-pemainnya yang kita harapkan jangan sampai terulang kembali ya. Kalau andaikan memang itu benar adanya ada intrik-intrik jahat menyogok pemain untuk melakukan hal-hal nakal, yaitu untuk menguntungkan dari pribadinya masing-masing, jangan sampai seperti itu. Itu sama aja menggandakan bangsa sendiri, merugikan bangsa sendiri. Melihat ada salah satu pejabat itu masuk ke bench istirahat atau pas lepas dari pas istirahat main ya tentunya ya. Nah, itu masuk sampai ke bench pemain yang notabene seharusnya tidak boleh. Namun berita dari informasi dari AFF itu disangkal oleh Bambang Pamungkas bahwa menyatakan tidak ada pejabat di situ. Nah, itu kita nggak tahu mana kebenarannya ya. Bambang Pamungkas sendirikah atau dari AFF kah yang berkata jujur atau tidaknya, kita tidak tahu. Yang pasti itu merupakan waktu dalam arti hal-hal yang buruk bagi timnas Indonesia, yang dimana pada waktu itu, pada waktu penyisihan di AFF 2010 itu kita lawan Malaysia menang 5-1 di Gelora Bung Karno. Itu cukup luar biasa sekali bro, luar biasa sekali, dimana penggawa kita memasukkan 5 gol ke gawang Malaysia pada waktu penyisihan, sehingga kita masuk ke perempat final Indonesia dan Malaysia. Dan kemudian pada waktu final leg pertama lah ini yang coba kita lihat kembali, itu ada suatu keanehan di permainan Indonesia, timnas Indonesia, yang kita kalah 3-0 di kandang Malaysia. Nah, pas disinilah banyak yang menyoroti pecinta-pecinta sepak bola yang mungkin tadinya tidak dianggap suatu keanehan ya. Kekalahan 3-0 tidak dianggap suatu keanehan. Tapi ketika informasi itu bergulir tentang adanya mafia persepak bolaan, akhirnya pecinta sepak bola dan juga penggemar sepak bola coba menganalisa pada leg pertama seperti itu, dimana yang seharusnya Maman Abdurrahman bisa membiarkan bola tersebut out keluar ya, namun dia entah kita nggak tahu sengaja atau tidak, bola tersebut malah diambil dan direbut sama pemain
Malaysia, seperti itu, yang menghasilkan gol. Nah, itu yang akhirnya dianalisa oleh para pencinta sepak bola, pengamat sepak bola. Terlihat sekali ada suatu permainan-permainan sendiri tentunya, dan itu merupakan waktu yang kelam bagi pemain kita tentunya ya, pemain timnas Indonesia dan juga pencinta timnas Indonesia, kayak gitu. Dan kita berharap untuk mafia-mafia yang ada itu sudah coba kita tidak ada lagi, dan kita berharap untuk ajang-ajang berikutnya mafia-mafia persepak bolaan baik di lokal maupun internasional itu tidak ada lagi ya. Itu merupakan suatu pengalaman pahit bagi kita semua, dan juga untuk pemain-pemainnya yang kita harapkan jangan sampai terulang kembali ya. Kalau andaikan memang itu benar adanya, ada intrik-intrik jahat menyogok pemain untuk melakukan hal-hal nakal, yaitu untuk menguntungkan dari pribadinya masing-masing, jangan sampai seperti itu. Itu sama aja menggandakan bangsa sendiri, merugikan bangsa sendiri. Dimana para pecinta sepak bola bro, itu sangat menyakitkan hati ya, menyakitkan hati. Mungkin dulu semua, gue sendiri sebagai pencinta sepak bola itu sangat sakit hati sekali. Lu bayangin aja bro, pada zaman 2010 itu kalau kita beli tiket sepak bola, entah itu istilah di Gelora Bung Karno ya, pada waktu itu gua terus mengawali permainan timnas Indonesia pada AFF 2010 sampai gua mencoba mengantri. Bayangin lu ngantri berapa panjangnya untuk mencapai dapat tiket bola seperti itu. Dulu mungkin tidak ada online ya, kita pesan online tidak ada, jadi itu cukup mengantri sangat panjang dan itu berdesak-desakan, dan itu pun sangat sulit didapatnya. Dan pecinta sepak bola pun istilahnya ingin menikmati hasil yang baik, hasil yang bagus, bukan hasil yang curang-curangan seperti itu. Jadi di sini ya gue berpesan juga kepada pemain timnas kayak gitu, jangan sampai terulang kembali, karena perjuangan dari pecinta sepak bola, supporter sepak bola, netizen sepak bola itu benar-benar luar biasa untuk mencapai, untuk beli tiketnya ini luar biasa seperti itu, sampai berdesak-desakan, sampai berebutan seperti itu. Jangan sampai istilahnya dinodai dengan hal-hal intrik-intrik jahat dari mafia persepak bolaan ya. Mungkin pesan gua itu aja. Terima kasih banyak untuk penikmat semuanya di Main Bola. Jangan lupa di subscribe dan like komennya, mohon di subscribe-nya. Sehat untuk lu semuanya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.